Capek banget ngikuti isu ijazah dari Jokowi, nggak ada habis-habisnya gitu ya. Ini aduh rame selalu Jokowi membantah, Rosario menuduh, Rosario CS menuduh, Jokowi membantah terus. Aduh, pusing. Kali ini yang terbaru adalah KIP gitu kan ya, memutuskan ijazah Jokowi ini sebagai informasi publik. Nah, sebelum kita reaction beritanya, kita tahu ya bahwa soal yang KPU kan sempet tuh kemarin itu ngomong soal bahwa ijazah atau apa ya, data diri dari capres gitu kan ya, nah itu tuh bersifat pribadi gitu, nggak bisa dibongkar, nggak bisa dilihat publik gitu ya. Padahal terus tapi kayaknya terus udah diralat lagi, maksudnya udah diralat kan, sempet tuh dia ketua KPU berstatement seperti itu, tapi terus nggak lama sekitar 2 hari gitu ketua KPU-nya akhirnya bilang bahwa ya bisa, misalkan ada data diri, sebenarnya kan ada data diri yang pribadi, ada data diri yang sebenarnya bisa diakses ke publik, dan ijazah itu seharusnya masuk dalam yang harusnya boleh dilihat oleh publik gitu lah, kayak kurang lebih kayak gitu ya kemarin itu. Nah, sekarang ini ada informasi terbaru, langsung aja daripada kita menunggu dan takutnya salah-salah informasi gitu, kita reaction dari CNN Indonesia gitu ya. KIP putuskan ijazah Jokowi informasi terbuka, KPU diminta patuhi. Komisi Informasi Pusat atau KIP memutuskan salinan ijazah Presiden ketujuh Joko Widodo dalam pencalonan Pilpres 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka. Putusan ini merupakan hasil sengketa informasi yang diajukan Bonatawa Silalahi terhadap KPU RI. KIP memerintahkan KPU untuk memberikan informasi tersebut gitu ya, menyatakan informasi salinan ijazah atas nama Joko Widodo yang digunakan sebagai pencalon presiden RI periode 2014, 2019, dan 2019-2014 merupakan informasi yang terbuka, ujar Ketua Majelis Komisioner Handoko Agung Saputro. Nah, itu kan akhirnya kan gitu ya. Akhirnya ini udah diputusin tuh. Apa namanya tadi, namanya apa sih, gue lupa, Komisi Informasi Pusat, gue baru baca lupa. Komisi Informasi Pusat gitu ya, tuh udah diputuskan bahwa itu termasuk informasi publik dan boleh diakses gitu, dan ya harusnya emang kan cuma ijazah gitu kan ya. Aduh, karena kalau ini ributnya tuh nggak selesai, saya ini nggak tahu kapan selesainya nih antara soal ijazah ini gitu ya. Kita tahu bahwa salah satu yang kemarin menuntut soal ijazah Jokowi, Egy Sujana ini udah bertemu dengan Joko Widodo, sedangkan Rosario CS ini masih bertahan gitu, kayak masih bertahan melakukan perlawanan lagi terhadap Joko Widodo. Kita baca dulu captionnya sama sih, kurang lebih sama yang di tadi ya, yang di share gitu ya. Bonatowa sebelumnya menyebut ada 9 informasi yang disembunyikan atau dikaburkan KPU RI dalam salinan ijazah kelulusan Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Bonatowa lalu mengajukan sengketa KIP karena menilai KPU RI menyembunyikan informasi publik. Oh ya, jadi ini setelah diajukan ya kemarin, jadi akhirnya ini boleh untuk publik gitu. Kita langsung aja baca komentar-komentar netizen. Ini bakal seperti apa nih, positive people. Pastinya Termul gugat ke MK biar jangan dibuka datanya gitu ya. Harusnya terbuka sih ya, dia kan pernah jadi presiden, pekerja rakyat, masa rakyat gak boleh tahu rekam pendidikan pekerjaannya? Bener gitu ya, karena kita aja mau ngelamar pekerjaan, HRD perusahaan berhak tahu ijazah kita gitu kan ya. Bentar lagi aturannya diganti lagi gitu ya. Ketua KPU berencana ke Solo untuk berdiskusi. Termul panik melihat berita ini gitu. Awas nanti ada kabar gedung penyimpanan berkas kebakaran gitu kan ya. ada stikernya lagi nih, pria Solo gitu, pria Solo memanggil gitu. Fix palsu, waduh, belum ini ya, belum ada putusannya gitu ya, belum dilihat ke publik gitu. Lah memang sudah seharusnya terbuka karena ijazah pejabat publik itu adalah bagian dari legitimasi jabatan gitu kan ya. Itu kan pria Solo gitu. Bagus, sudah ada jurisprudensi, next tinggal gugat ijazah Gibran di KIP gitu. Apakah KPU instansi Termul gitu? Waduh, Termul, maaf ketua, kali ini kami nggak mampu nyebokin. Ini barang bendera putih. Pasti banyak yang nggak sinkron gitu. Alhamdulillah sudah lelah dengan ijazah aspal, akhirnya sekarang terbuka. Masa kasus ijazah asli nggak bangga aja di alumni UGM, kan aneh. Hebat Termul mati-matian bela, apalagi
hama JavaScript militan gitu. Kalau diputuskan informasi data KPU bisa dibuka, apa otomatis ijazah Presiden Jokowi palsu? Ayolah malah akan membuka kebenaran Jokowi memiliki ijazah aslinya, karena proses legalisir harus melampirkan ijazah asli, kemudian dibandingkan dengan data yang dimiliki UGM, baru legalisir bisa diproses. Sudah selayaknya masyarakat umum atau publik bisa mengetahui kualitas sosok pemimpin di negeri ini, ya berasal dari mana, keluarga siapa, pernah belajar di mana, dan tingkat pendidikannya, pernah bekerja di mana aja, siapa anak istrinya, berapa jumlahnya, agar masyarakat lebih tahu dan paham sosok pilihan yang akan dipilih melalui pemilu. Kenapa harus ditutupi juga, prihatin jadinya, mengapa harus disembunyikan gitu ya. Sudah jelas palsu 1 triliun. Waduh, ini ijazah Jokowi, dia seorang haus pencitraan. Waduh, ini komentar netizen ya. Biasalah orang kita kan biasa dan di apa namanya? Udah selesai dicetak nih. Waduh, KPK aja nggak ada nyali panggil dia, apalagi cuma KPU. Nurut pun juga pasti cuma formalitas ya. Itu tadi komentar-komentar netizen gitu ya, terkait dari komisi apa ya? Terkait dari Komisi Informasi Pusat yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi ini boleh diakses karena emang ini adalah untuk informasi publik. Nah, ini kan netizen juga berpikir bahwa ini terlepas dari ijazahnya Jokowi nanti emang asli atau enggak gitu kan. Ini kan ada dugaan, ada yang menduga ini ijazahnya nggak asli gitu, tapi kan Jokowi bersikukuh ini asli istilahnya kayak gitu. Jadi kan ketika ini dibuka, ketika jawabannya asli atau enggak, ya akhirnya tuh masyarakat udah nggak bertanya-tanya lagi juga gitu, dan seharusnya juga terbuka aja gitu, karena ya dia kan pejabat publik gitu kan, pejabat publik, dan dia pernah daftar sampai selevel presiden istilahnya kan kayak gitu ya nggak sih. Nah, kalau menurut Positive People gimana pendapatnya, silahkan tulis di kolom komentar karena kami pengen denger pendapat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum.